Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Astuti dengan NIM 2020008251. Saya berasal dari kelas 4A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen pada Shopee. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebar luas data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini berbeda dengan sistem informasi biasa karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Selanjutnya yaitu Shopee. Jadi Shopee ini merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group, di mana sebelumnya dikenal sebagai Garena. Nah, karena elemen mobile yang dibangun sesuai dengan konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif. Jika dibandingkan dengan e-commerce yang lain, Shopee terbilang masih muda dan minim pengalaman. Namun dengan usaha yang gencar, Shopee mampu berdiri sejajar dengan e-commerce yang lain. Selanjutnya yaitu histori Shopee. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura dan memperluas jangkauannya ke Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 4 juta penjual aktif dan lebih dari 180 juta produk aktif. Selanjutnya pada tahun 2019, Shopee melebarkan sayapnya ke Brazil, di mana menjadikan Brazil negara di Amerika Selatan dan di luar Asia yang pertama bisa mengakses Shopee. Nah, pada tahun ini juga Shopee mengeluarkan fitur Shopee Live, di mana fitur ini berfungsi sebagai mempromosikan produk melalui live streaming. Dan juga Shopee mengeluarkan Shopee Game. Fitur permainan ini menawarkan hadiah berupa voucher, koin Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap jadi di platform ini, di mana fitur ini dinamakan dengan Shopee Food. Selanjutnya yaitu sistem informasi yang digunakan oleh Shopee. Jadi teknologi sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Shopee itu ada 4. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Nah, TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, yang kedua yaitu Management Information System atau MIS. MIS ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk menganalisis dan pembuatan keputusan. Nah, MIS ini menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Nah, yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. DSS ini hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Nah, DSS ini bermula dari MIS karena menekankan fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksekutif membuat keputusan. Yang keempat adalah Executive Information System atau EIS. Nah, EIS ini adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal ataupun eksternal yang relevan dengan faktor penentuan keberhasilan. Selanjutnya, pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS itu ada 5. Yang pertama yaitu Customer Service. Nah, Customer Service ini sebagai resepsionis dan juga sebagai Customer Relation Officer. Yang kedua yaitu penjual. Nah, penjual ini terlibat dalam proses transaksi yang ada dan juga penjual dapat memperbaharui data-data dari produk yang dijualnya. Yang ketiga yaitu pembeli. Nah, pembeli ini juga terlibat dalam proses transaksi yang ada dan pembeli juga dapat menanyakan hal-hal mengenai produk yang ingin dibelinya. Yang keempat yaitu finansi. Nah, finansi ini melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan.
Yang kelima yaitu quality control. Nah, quality control ini bertugas untuk memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan juga bertanggung jawab untuk memproses kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Selanjutnya, pada studi kasus Shopee yang merupakan Miss adalah marketing officer, di mana marketing officer ini melakukan optimasi Shopee di mesin pencari dan juga melakukan optimasi di sosial media, di mana bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada studi kasus Shopee yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer. Nah, pimpinan dari Chief Marketing Officer ini bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer. Nah, Executive Officer ini bertugas untuk mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, SDM, keuangan, dan juga pemasaran. Nah, Executive Officer ini juga dapat membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.